demo, lalu dilanjutkan oleh closing. Kepada Bapak Ibu semua, saya meminta tolong untuk merename Zoom-nya menjadi nama strip institusinya. Contohnya misalnya Hajar Strip PT Infinity. Dan pastikan Bapak Ibu semua dapat mengikuti acara hingga akhir, karena di akhir nanti akan diberikan link sertifikat untuk para peserta yang berkomitmen. Nah, sebelum kita memulai acara hari ini, saya ingin mengenalkan kepada Bapak Ibu semua sekilas tentang PT Infinity Bionautica Solusindo. Oke, jadi PT Infinity Bionautica Solusindo ini berdiri pada tahun 2012. Kami merupakan perusahaan distributor yang berfokus pada ilmu hayati dan instrumen laboratorium umum. Kami menyediakan kebutuhan laboratorium di bidang pendidikan, penelitian, pengujian, dan pengendalian mutu. Kami juga menyediakan produk di berbagai bidang ilmu seperti culture cell, stem cell, food safety, forensik, environmental, dan banyak lagi. Nah, perusahaan kami memiliki tim khusus nih yang akan melayani customer dengan layanan yang luar biasa banget. Nah, kami juga memberikan layanan terbaik ini kepada pelanggan kami dengan produk-produk kami yang premium. Kantor kami, head office-nya berlokasi di Kebonjeruk, kemudian kami juga ada gudang atau warehouse yang ada di Kebonjeruk juga, kemudian ada cabang di Surabaya, dan untuk progres yang sedang berlanjut, pembukaan cabang baru yaitu di daerah Medan dan Jawa Tengah. Kemudian ini merupakan customer kami dari berbagai sektor, mulai dari sektor pemerintah, universitas, testing lab, maupun swasta. Kemudian dari produk premium yang tadi sudah saya jelaskan tadi, ini nih brand kami, yaitu principal kami dari Eppendorf, ada juga Fazaim, Labnight, Lab Bubble, Service Bio, Curiosis, Eco, Calibre, Boxun, Shinzui, dan Ranger. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke dalam materi nih Bapak Ibu semua, saya mau tanya, menurut Bapak Ibu nih, masalah apa sih yang sering ditemui pada saat penggunaan pipet? Mungkin bisa dijawab dulu di kolom chat biar kita ada diskusi kecil-kecilan sebelum masuk materi. Mungkin ada yang mau sharing, Bapak Ibu, yang merasa apa sih yang sering ditemui masalahnya pada saat penggunaan pipet? Kalau biasanya yang saya temui ya, kalau misalnya ke customer tuh, oh nih sering kemasukan reagen saat praktikum, iya bener banget, biasanya ada yang stuck ya, jadi kalau misalnya kayak mau mengeluarkan keseluruhan tuh agak susah gitu untuk membersihkannya, ya itu bener banget, saya juga pernah dulu memakai pipet seperti itu, terus juga sering kepecet second stop. Iya bener banget, ini juga sering ada miskomunikasi ya, jadi kadang user yang tidak tahu dengan teknik pipetting, yang kalau misalnya ada pencet pertama itu untuk dispense, padahal kalau untuk yang kedua itu untuk dispense yang terakhir gitu. Nah, untuk masalah-masalah kayak gini itu bisa banget dipelajari ya dan dicerna gitu dari materi pada hari ini. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan materi Basic Principles and Maintenance of Pipetting dari Mbak Mutia. Kepada Mbak Mutia, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Hajar. Ya, selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Mutia dari PT Infinity Bionautica Solusindo sebagai Product Support yang pada hari ini akan sharing informasi terkait dengan mastering precision, basic principle, dan juga maintenance of pipetting. Oke. Ya, mungkin langsung aja ya kita mulai. Jadi untuk hari ini ada 3 tema utama yang akan dibahas. Yang pertama itu basic principle of pipetting, kemudian yang kedua itu tips quality, dan yang ketiga itu maintenance
pipette atau pipette maintenance. Jadi nanti ketiga topik utama ini akan dibahas, dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan pada saat presentasi boleh disampaikan dulu di chat box. Nanti pada saat sesi Q&A nanti akan kita bahas, dan mungkin bisa open mic juga pada saat sesi Q&A. Oke, yang pertama basic principle of pipetting. Jadi, tadi mungkin sedikit sudah dibuka oleh Mbak Hajar, masalah-masalah apa sih yang sering dihadapin oleh user pada saat melakukan pengepetan di lab ya. Jadi ada beberapa juga yang sudah menjawab, dan di sini juga kita rangkum beberapa masalah yang paling umum ditemuin oleh user di lab pada saat melakukan pengepetan. Oke, jadi yang pertama itu ragu apakah volume yang dipipet itu sudah akurat atau belum. Yang namanya pipet tidak jauh-jauh dari akurat dan juga presisi ya. Kalau misalnya kita dari awal aja sudah ragu dengan volume yang kita pipet, otomatis hasil dari eksperimennya itu tidak akan reproducible. Kemudian juga kita tidak bisa menganalisis data yang sudah kita dapatkan. Kemudian juga kalau misalnya eksperimen yang ada kontrolnya, nah kadang-kadang terjadi false positive result. Nah, itu umumnya terjadi karena adanya kontaminasi. Dan untuk di pipet sendiri itu umumnya aerosol contamination. Kemudian juga mungkin Bapak atau Ibu di sini pernah coba untuk attach tips, tapi tipsnya itu nggak fit ke pipetnya, sehingga pada saat melakukan pengepetan ternyata tipsnya itu lepas. Nah, ini juga nanti akan kita bahas di sini. Kemudian mungkin Bapak Ibu pernah melakukan pipetting dengan cairan-cairan tertentu, dan pada saat melakukan pipetting itu ternyata cairannya itu menetes. Nah, itu disebabkan karena apa? Nanti pun akan kita bahas juga di sini. Kemudian juga, nah ini yang paling umum terjadi dan paling sering ditanyakan, biasanya operating button-nya itu atau yang biasa kita sebut plunger-nya itu agak keras ya. Jadi pada saat ditekan itu dia nggak smooth, agak keras. Nah itu biasanya terjadi karena kurangnya maintenance sih. Nanti maintenance-nya seperti apa, kemudian juga kalau pada saat pipetnya itu terkontaminasi, apa yang harus kita lakukan, nah itu nanti akan kita bahas di sesi pipette maintenance. Oke. Nah, sebelum masuk ke topik utamanya, di sini saya mau menyamakan persepsi dulu sih. Jadi ada beberapa apa namanya akurasi dan juga presisi. Nah, di mana akurasi sama presisi ini sangat berkaitan ya dengan pemipetan. Nah, mungkin di sini kalau akurasi itu kan lebih ke ketepatan ya. Kalau impresisi lebih ke kesetaraan pada saat kita mau melakukan pengulangan. Jadi di sini takutnya karena kadang-kadang pada saat saya training di lapangan ternyata masih ada yang kebalik-balik nih antara akurasi dan juga presisi. Jadi sebenarnya akurasi itu apa dan presisi itu apa? Jadi akurasi adalah ketepatan dan presisi adalah kesetaraan saat kita mau melakukan pengulangan. Di sini pun nanti saya akan memberikan beberapa contoh supaya lebih jelas lagi perbedaan antara akurasi dan juga presisi. Nah, di sini ada contoh yang pertama. Jadi di sini kita mau melakukan pemipetan dengan volume 0,5 mili. Nah, ini dilakukan ke dalam 5 tabung yang berbeda, dan pada saat kita melakukan pemipetan, ternyata hasilnya itu di 5 tabung ini berbeda-beda. Ada yang di bawah 0,5, ada yang di atas 0,5, ada yang pas di 0,5. Nah, ini kalau hasilnya seperti ini, itu kita sebut dengan inakurat dan juga impresisi, atau tidak akurat dan juga tidak presisi. Kemudian contoh yang kedua, kalau hasilnya seperti ini. Jadi di sini ada 5 tabung, masih sama. Volume yang diinginkannya itu di 0,5, maka di kelima tabung ini lima-limanya sama garisnya, cuman hasilnya itu kurang dari 0,5. Maka dari itu kita sebut dia tidak akurat, tetapi dia presisi karena kelimanya sama. Nah, untuk hasil yang seperti ini, 5 tabung semuanya sama dan semua lima-limanya itu di garis 0,5, inilah yang kita sebut akurat dan juga presisi. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan tingkat akurat dan juga presisi, biasanya di pipet itu kalau kita mau mengetahui apakah pipet yang kita punya itu masih akurat atau tidak, itu kan biasa kita melakukan kalibrasi ya. Dan semua pipet untuk Eppendorf itu sudah dikalibrasi dengan standar ISO IN 8655 yang memang spesifik untuk kalibrasi, dan juga dengan standar lab yang memang spesifik untuk kalibrasi juga. Seperti itu. Kemudian, kalau misalnya kita mau melihat dari ukuran volume atau adjustment volume yang kita setting. Oke, nah di sini ada contoh, ada satu contoh pipet di sini. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu boleh coba. Sorry.
Nah, ini eh, jadi di sini ada contoh pipet dengan skala. Nah, mungkin Bapak Ibu sekarang masih ada juga yang masih menggunakan skala. Jadi terkadang kalau pembacaan pipet dengan menggunakan skala itu setiap orang bisa berbeda-beda karena dia tidak ada nilai exact yang tercantum di display volumenya. Jadi kadang-kadang kalau saya di lapangan tuh ada yang bacanya 777, ada yang baca 778, jadi bisa beda-beda setiap orang. Nah, kalau misalnya di pipet append itu kita menggunakan 4-digit volume display. Jadi eh, display untuk volumenya itu sudah pasti 777 akan tertera 777. Sehingga setiap orang pembacaannya itu akan sama. Otomatis cairan yang diambil itu pun akan sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti itu. Oke, kemudian kalau di lab pipet ini kan kita gunakan untuk mengambil cairan ya. Kemudian untuk cairan sendiri itu kan sebenarnya sangat banyak jenisnya, sangat banyak macamnya. Nah, di sini saya kategorikan ke dalam 4 jenis cairan utama yang memang banyak digunakan di lab. Yang pertama itu cairan aqueous, kemudian cairan viskos atau cairan yang kental, kemudian cairan yang mudah menguap, kemudian ada high or low density. Nah, high or low density liquid di sini maksudnya apa? Jadi kalau untuk pipet sendiri itu kan dikalibrasi dengan menggunakan berat jenis air ya, dengan standar air. Nah, kalau untuk cairan yang berat jenisnya itu lebih tinggi ataupun lebih rendah daripada air, itulah yang kita kategorikan ke dalam high or low density liquid di sini. Nah, jadi nanti di masing-masing cairan ini, tiap-tiap cairan itu ada teknik penggunaan yang baik dan yang benarnya itu seperti apa. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini ada dispensing principle untuk pipetting. Jadi dispensing principle untuk pipetting itu kurang lebih ada dua yang umum digunakan. Yang pertama itu yang air kemudian yang kedua itu yang positive displacement. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang sudah familiar dengan nama-nama ini, mungkin ada yang belum juga, cuman pasti sudah pernah menggunakan paling tidak yang tipe air cushion, karena tipe yang air cushion ini adalah tipe yang paling umum dan paling banyak digunakan di laboratorium-laboratorium. Nah, yang dimaksud tipe air cushion ini seperti apa? Oke, jadi tipe air cushion itu sesuai dengan namanya sebenarnya bisa kita terka-terka dari namanya. Jadi ada air cushion atau ada ruang udara di dalam si pipet dan juga tipsnya ini. Jadi antara piston dan juga em, piston dan juga liquidnya ini tidak ada kontak langsung karena adanya ruang udara di sini. Nah, ini adalah pipet yang paling sering atau paling banyak digunakan di laboratorium. Prinsip kerjanya seperti apa? Jadi prinsip kerjanya itu, jadi pada saat plunger-nya itu ditekan, jadi plunger yang atas kita tekan, otomatis piston ini akan turun ke bawah, sehingga udara yang ada di dalam sini itu akan keluar sebagian, kemudian nanti kita masukkan ke dalam cairan yang mau kita ambil. Oke, bagian bawah tertutup sehingga bagian ruang udara ini menjadi partial vakum. Kemudian plunger-nya ini kita lepaskan sehingga pistonnya itu akan naik dan tekanan karena dia partial vakum, tekanan yang ada di luar ini akan mendorong cairannya masuk ke dalam si tipsnya. Seperti itu. Jadi sebenarnya berdasarkan dengan prinsip tekanan. Nah, biasanya kalau pipet air cushion ini eh, tergantung tekanan yang diberikan pada saat kita menekan plunger dan juga melepaskan plunger. Jadi terkadang tiap orang itu bisa berbeda tergantung dari tekanan yang diberikan. Oke. Nah, untuk jenisnya sendiri, untuk yang air cushion, jadi ini tipe yang air cushion. Jadi kalau di kita di Eppendorf itu ada dua macam, ada yang manual, biasanya kita sebut dengan Research Plus, ada juga yang elektronik, itu kita sebut dengan Explorer atau Explorer Plus. Dan dia ada yang single channel, ada yang multi channel. Jadi ada beberapa pilihan juga. Dan untuk range volumenya itu kalau di Eppendorf itu ada 10 range volume. Ini untuk yang single channel ya, dari yang 0,1 sampai 2,5 mikro paling kecilnya. Kemudian yang paling besarnya itu di 1 sampai dengan 10 mili. Dan juga setiap masing-masing pipet itu ada color coding, jadi setiap pipet itu nanti warnanya akan berbeda. Dan color coding ini berguna untuk membantu user untuk mengetahui tips mana yang harus digunakan, karena nanti masing-masing tray itu akan menyesuaikan dengan warna dari masing-masing pipetnya. Seperti itu. Oke,
Nah, tadi kan di sini ada dua jenis ya, ada yang manual dan juga ada yang elektronik. Kalau yang manual tadi kan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya itu sangat tergantung dengan tekanan dari si usernya itu sendiri. Karena tiap user itu bisa jadi berbeda. Bahkan satu user pun itu bisa berbeda antara dia pemipetan pagi, misalnya mungkin dia masih semangat nih, masih pagi, sama pas sore dia udah capek, itu nanti akan berbeda hasil yang didapatkan seperti itu. Dan kita juga punya yang tipe elektronik ya. Jadi kalau yang tipe elektronik ini dari segi hasil itu dia akan lebih reproducible, lebih akurat dan juga lebih presisi. Bisa dilihat di sini ada di tabel. Jadi di tabel ini tingkat imprecision dari elektronik itu lebih rendah dibandingkan dengan yang manual. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena dari pergerakan pistonnya. Kalau pergerakan piston yang manual itu kan dipengaruhi oleh dari tekanan yang diberikan oleh user, sehingga tekanannya itu nggak akan konstan atau nggak akan sama. Sedangkan kalau yang elektronik itu pergerakan pistonnya itu dipengaruhi oleh motor, sehingga kecepatannya atau tekanan yang diberikan itu akan konstan. Otomatis hasil yang didapatkan pun akan lebih reproducible, lebih presisi dan juga lebih akurat. Kurang lebih seperti itu. Kemudian juga selain dari tingkat akurasi dan tingkat presisi yang lebih baik dibandingkan dengan yang manual, tipe yang elektronik ini juga memiliki beberapa kelebihan lainnya, yaitu fitur yang cukup banyak. Nah, nanti bergantung dari jenisnya juga yang tipe Explorer ataupun tipe Explorer Plus. Jadi di sini ada contoh beberapa fitur yang bisa digunakan dengan menggunakan pipet yang elektronik. Jadi yang pertama ini ada dispensing atau biasa kita sebut multiple dispensing. Kalau yang tipe yang manual kan biasanya kita ambil sekali, kemudian kita dispense sekali. Nah, cuman kalau yang elektronik ini itu kita bisa ambil sekali, misalnya kita ambil langsung 1000 mikro, kemudian kita keluarkan beberapa kali dengan volume yang sama. Misalnya kita ambil 1000, kemudian kita keluarkan masing-masing 200 mikro, 200, 200, 200. Oke, jadi repetitive error di sini bisa kita minimalisir karena kan tidak beberapa kali ngambil ya. Kemudian juga kalau misalnya mau digunakan dengan volume yang berbeda itu juga bisa. Nah, ini kita sebut dengan sequential dispensing. Jadi kita ngambil langsung 1000 tapi kita dispense dengan volume yang berbeda-beda masing-masing dispense. Contohnya yang dispense pertama 50 mikro, dispense kedua 75, dispense ketiga 100 dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian juga bisa digunakan untuk dilution juga. Jadi kita mau pengenceran, nah itu juga bisa digunakan dengan yang electronic pipette dan sebenarnya masih ada fitur-fitur lainnya atau mode-mode lain yang bisa digunakan juga. Seperti itu. Nanti pun pada saat live demo akan saya coba contohkan juga baik yang manual maupun yang elektronik. Oke. Oke, kemudian teknik yang digunakan untuk pipet air cushion. Jadi di sini ada dua teknik yang bisa kita gunakan, ada forward pipetting dan ada reverse pipetting. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah familiar, ada juga yang belum, tapi sebenarnya pasti di lab sudah pernah memakai teknik ini, cuman mungkin nggak tahu namanya itu apa atau mungkin nggak familiar dengan namanya. Ya, jadi di sini ada yang pertama itu untuk yang forward pipetting. Jadi forward pipetting ini digunakan untuk cairan yang apa? Untuk forward pipetting sendiri digunakan untuk cairan yang aqueous atau cairan yang encer atau cairan yang kurang lebih berat jenisnya setara dengan air. Jadi contohnya kayak buffer atau cairan yang sudah diencerkan itu bisa menggunakan forward pipetting. Nah, kemudian forward pipetting itu caranya seperti apa? Jadi tadi kan ada juga pas di awal ada yang bilang suka kepencet langsung ke second stop. Nah, jadi untuk pipet sendiri itu ada dua stop sebenarnya. Ada stop yang pertama, di sini yang garis ini stop pertama, kemudian ada second stop, stop yang kedua. Oke. Nah, kalau yang penggunaan dengan forward pipetting, ini sebenarnya yang paling banyak digunakan, yang paling umum digunakan, itu dia pada saat kita mau mengambil cairan, itu kita tekan dulu plunger-nya ini sampai stop yang pertama. Kemudian kita masukkan ke dalam cairannya atau liquid yang mau kita ambil. Kemudian kita lepaskan plunger-nya supaya cairannya masuk. Kemudian untuk dispense-nya itu tekan sampai stop yang kedua. Jadi semua cairan yang ada di dalam tips itu akan keluar, akan terdispense. Tidak ada sisa, tidak ada cairan yang tersisa di dalam tips.
Oke. Kemudian juga untuk pemipetan dengan tipe pipet air cushion itu ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan pada saat melakukan pemipetan. Yang pertama dari aspirating angle. Oke, jadi di sini ada aspirating angle. Kalau misalnya di sini saya kasih contoh ada dua gambar. Nah, ini mungkin Bapak Ibu boleh coba sharing di kolom chat, di chat box. Kalau dari dua gambar ini, biasanya kalau di lab itu, kalau saat mau mengambil cairan, itu caranya seperti apa? Apakah yang atas? Yang atas itu dia agak miring pada saat mau mengambil cairan, atau yang bawah? Yang bawah itu dia tegak lurus. Coba boleh mungkin di-share di chat box. Nanti kita coba bahas lebih lanjut terkait dengan aspirating angle ini. Silahkan di-sharing aja. Di lab biasanya seperti apa sih cara pengambilan ininya, cairannya, seperti itu. Yang bawah, oke, ada yang bawah. Jadi yang bawah ini tegak lurus ya, tegak lurus 90 derajat. Kalau yang atas ini dia agak miring, kemiringan biasanya 90 sampai 45 derajat. Yang bawah, oke, ada dua orang menjawab yang bawah ya. Apakah ada yang pernah dengan cara yang atas yang agak miring atau semuanya yang bawah? Oke. Ya, kalau dari jawaban di chatbox sih yang bawah ya. Oke, jadi yang betul itu ya, jadi yang betul itu adalah yang bawah. Sebenarnya ya yang lebih baik digunakan lah. Ini adalah saran yang diberikan oleh tim Eppendorf. Jadi untuk pengambilan cairan itu dengan cara tegak lurus. Kenapa seperti itu? Dari Eppendorf pun sudah melakukan percobaan ya, melakukan eksperimen. Jadi yang garis pink ini, yang garis pink itu dia melakukan pipetting dengan kemiringan, jadi dia agak miring antara 90 sampai 45 dan ternyata yang keambil itu cairannya agak sedikit lebih dari target yang diinginkan. Targetnya di 1000 mikro, yang terambil itu bisa 1006, 1008 mikro seperti itu. Sedangkan kalau kita ngambilnya tegak lurus, itu dia lebih akurat dan juga lebih presisi hasilnya yaitu di 1000 mikro seperti itu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Sebenarnya balik lagi berdasarkan dengan tadi prinsip dari air cushion itu sendiri itu kan berdasarkan dengan tekanan ya. Kalau misalnya dia yang atas ini yang agak miring, otomatis permukaan yang ada di tipsnya itu akan lebih lebar dibandingkan dengan kalau tegak lurus. Sehingga cairan yang terambil pun, tersedot pun akan lebih banyak dibandingkan kalau dengan tegak lurus. Seperti itu. Kemudian, hal yang harus diperhatikan lagi, yang kedua, itu dari immersion depth. Nah, ini boleh coba di-share lagi di chat box. Kira-kira yang sering dilakukan di lab itu yang seperti apa? Yang gambar ini yang pertama, ini dia masuknya sedikit saja ke dalam permukaan cairannya, atau gambar yang kedua, ini dia masuknya cukup dalam, hampir dari setengah dari tipsnya. Nah, ini kira-kira kalau di lab Bapak Ibu biasanya seperti apa nih ininya? Cara pengambilan cairannya. Mungkin boleh di-share kembali. Oke, silakan. Ada yang mau share? Kalau di lab biasanya pakai yang cara pertama, itu masuk tipsnya masuk sedikit aja di bawah permukaan cairan, atau cara yang kedua, itu masuk hampir hampir setengah dari tipsnya. Oke, ada yang jawab kedua? Kedua, oh ini lebih banyak yang kedua ya. Ada lagi? Teman-teman yang lain? Mungkin ada yang pakai cara yang pertama? Oke, kalau dari jawaban yang ada di chat box, yang kedua ya. Oke, jadi ini juga cukup banyak sebenarnya pada saat kita di lapangan juga. Jadi user itu mengambil cairan, dia tipsnya itu masuk agak dalam ke dalam cairannya. Nah, ini sebenarnya saran yang diberikan itu jangan terlalu dalam, jangan terlalu dalam. Tips itu masuk ke dalam cairan, jadi sedikit aja masuk di bawah permukaan cairan. Kenapa?
Jadi balik lagi tadi berdasarkan dengan prinsip Erkashian, yaitu berdasar tekanan. Semakin dalam tipsnya itu masuk, maka semakin tekanannya pun akan semakin besar, sehingga cairan yang masuk ke dalam tipsnya itu pun akan lebih banyak dibandingkan dengan yang cara pertama. Cuman kadang-kadang ya ini kita sebenarnya balik lagi tergantung dari di lapangan ya user seperti apa, karena biasanya suka ada yang bilang, Mbak, tapi kalau sedikit aja masuk ke dalam permukaan cairan, takutnya ada bubble. Nah, ini biasanya kita atasi dengan cara mengikuti turunnya si cairan itu. Jadi sambil kita mipet, sambil kita agak turun juga pada saat pemipetan untuk meminimalisir terjadinya bubble seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi, kalau terlalu dalam, resikonya apa? Adalah cairan yang keambil itu lebih banyak dibandingkan dengan yang kita setting, karena tadi tekanannya lebih besar. Kemudian juga ada resiko cairannya itu menempel di dinding tips yang masuk ke dalam cairan ini, sehingga cairan yang nempel itu akan terbawa pada saat kita memindahkan ke untuk melakukan eksperimen seperti itu. Oke, kemudian selain daripada immersion depth, kita juga biasanya melakukan pre-saturation. Nah, pre-saturation ini apa? Jadi pre-saturation ini seperti ngebilas tipsnya. Nah, kenapa tipsnya ini dibilas? Ini biasanya pada saat pembuatan tips itu kan dia pakai cetakan metal, kemudian dipanaskan dengan suhu tinggi. Nah, biasanya akan ada electrostatic charge yang terbentuk di tipsnya karena dia plastik. Nah, electrostatic charge-nya itu akan mengelilingi si dinding tips. Pada saat dia mengelilingi dinding tips, otomatis pada saat kita melakukan pemipetan, yang terambil itu nggak akan full. Misalnya di sini contohnya, targetnya itu di 100 mikro. Nah, cuman pengambilan pertama, karena electrostatic charge-nya itu masih banyak, masih mengelilingi dinding tips bagian dalam itu, sehingga yang terambil itu nggak akan sampai dengan 100. Jadi biasanya di 98. Nah, semakin kita melakukan pre-saturation, nah semakin akurat juga hasil yang kita dapatkan. Nah, biasanya pre-saturation ini atau pembilasan ini dilakukan 3 kali sebelum dari pengambilan cairan yang aktualnya, seperti itu. Tetapi kalau tipsnya itu kita dipakai ulang terus dalam artian biasanya apa namanya, ada yang satu tips itu dipakai sampai berulang-ulang kali, dicuci dan lain sebagainya. Nah, itu akan menghilangkan electrostatic charge-nya secara keseluruhan atau bahkan benar-benar nggak ada. Nah, apa yang terjadi kalau seperti ini? Nah, nanti cairannya itu akan mengikat di plastik tipsnya. Sehingga biasanya kalau mungkin Bapak Ibu pernah mengalami di lab, pada saat mipet itu cairannya nggak full keluar, tapi ada sedikit yang tertinggal di dalam tipsnya. Walaupun padahal itu cairannya aqueous ya. Nah, itu bisa jadi karena terlalu sering digunakan tipsnya. Seperti itu. Oke, nah jadi itu tadi beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan forward pipetting. Nah, di sini saya ada contoh video. Jadi ini video untuk forward pipetting. Oke, nanti pada saat demo pun akan kita lakukan juga. Oke, jadi ini untuk pengambilan cairannya ya, pengambilan cairan. Di sini kita lakukan setting volume dulu. Kita setting volumenya sesuai dengan yang mau kita ambil. Kemudian kita pasang tipsnya. Oke, nah ini pun salah satu fitur dari Eppendorf juga. Jadi tipsnya itu pada saat pemasangan dia nggak perlu sampai biasanya ada yang suka digetok sampai berapa kali itu supaya tipsnya fit. Nah, kalau kita itu cukup sekali pasang aja, nah itu dia sudah fit dengan si pipetnya. Oke, kemudian tadi ada pre-saturation. Kemudian ini kita first stop, kita ambil cairan. Oke, kemudian nanti untuk dispense-nya, jadi ini liquid dispensing. Dan ini kita biasanya kita tempelkan ke dinding tube-nya, baru kita tekan sampai stop yang kedua. Jadi semua cairannya itu akan keluar dari si tips, kemudian ini kita eject tipsnya seperti itu. Oke, jadi itu kurang lebih gambaran untuk teknik yang forward pipetting. Oke, kemudian silakan kalau ada yang mau ditanyakan nanti boleh di-share dulu di chat box, nanti setelah sesi, pada saat sesi Q&A akan kita bahas bersama-sama. Oke, kemudian tadi ada dua, ada forward pipetting, ada reverse pipetting.
Nah, kalau reverse pipetting ini kebalikannya, kebalikan dari forward pipetting. Biasanya digunakan untuk cairan apa? Biasanya untuk cairan yang mudah menguap, contohnya seperti alkohol dan turunannya. Kemudian untuk cairan yang viskos atau cairan yang kental, nah itu juga kita menggunakan reverse pipetting. Nah, reverse pipetting ini seperti apa? Jadi, kalau tadi kan forward pipetting pada saat kita mau ngambil cairan itu di stop yang pertama ya. Nah, cuman kalau yang reverse pipetting ini pada saat kita mau ambil cairan itu kita tekan sampai stop yang kedua. Sampai stop yang kedua, kemudian kita rilis plunger-nya, cairannya akan masuk ke dalam tipsnya. Nah, pada saat dispense itu kita tekan sampai stop yang pertama aja. Sampai stop yang pertama, nanti akan ada cairan yang tertinggal atau cairan lebih yang masih ada di dalam tipsnya ini. Nah, nanti cairan lebihnya ini untuk apa? Nanti akan kita bahas selanjutnya. Jadi, kalau untuk reverse pipetting ini, pipetnya itu akan mengambil 20% lebih dari cairan yang kita setting. Contohnya misalnya kita setting di 800, maka dia nggak ya, ambilnya akan 1000. Nah, cairan lebihnya ini bisa kita nanti bisa kita balikan lagi ke tempat wadah semula atau mau kita buang itu juga bisa. Seperti itu. Oke, nah kenapa kita harus mengambil cairan lebih ini? Nah, tadi kan reverse pipetting itu digunakan untuk cairan yang viskos ya. Nah, ini saya tunjukkan dulu video untuk yang reverse pipetting. Oke, jadi ini untuk pengambilan cairannya. Oke, kita setting volumenya dulu. Kemudian kita pasang tips. Oke, kemudian ini plunger kita tekan, kita melakukan free saturation dulu. Oke, plunger kita tekan sampai stop yang kedua untuk forward pipetting. Kemudian kita ambil cairan. Oke, kemudian kita melakukan dispense. Oke, di sini kita tekan sampai stop yang pertama aja. Jadi akan ada cairan yang tersisa. Nah, cairan ini bisa kita kembalikan lagi ke wadah awal atau kita buang. Kemudian kita eject tipsnya. Oke, nah tadi untuk yang forward ini digunakan untuk cairan yang mudah menguap ya. Nah tadi kan pada saat di awal ada problem kadang-kadang cairannya itu suka menetes. Nah kenapa cairan ini bisa menetes? Umumnya cairan yang menetes ini adalah cairan yang mudah menguap. Nah kalau misalnya kita melakukan pipetting dengan cairan yang mudah menguap itu pasti akan menetes. Cuman kalau misalnya problem yang dialami Bapak Ibu itu cairannya cairan biasa, cairan aqueous, tapi dia masih menetes, berarti itu ada problem di spare partnya. Biasanya paling umum terjadi itu di piston atau di seal pistonnya. Nah, itu harus dicek terlebih dahulu apakah pistonnya masih oke atau enggak. Tapi kalau semuanya pipetnya masih oke, cairannya cairan aqueous itu tidak akan menetes. Tapi kalau kita ngambil cairan yang mudah menguap itu pasti akan menetes. Nah, bagaimana cara kita melakukan pipettingnya? Jadi untuk cairan yang mudah menguap, karena pada saat kita ambil cairannya itu dia akan menguap ke bagian si air cushionnya ini, otomatis di bagian dalam ini dia tekanannya akan semakin meningkat sehingga tekanan ini akan mendorong cairannya ini keluar ke bawah, maka terjadilah tadi menetes itu. Nah, kita rekomendasikan itu untuk melakukan reverse pipetting. Jadi reverse pipetting tadi cara yang terakhir tadi itu kita ambil dari stop kedua, kemudian dispense-nya di stop pertama. Nah, cairan yang lebihnya ini itu untuk mengganti cairan yang menetes. Jadi kita mau benar-benar mencoba memaksimalkan hasilnya itu supaya akurat. Cuman ya balik lagi memang kalau untuk manual pipetting ini dia memang sangat sensitif ya. Jadi tingkat akurat dan presisinya ini sangat benar-benar
dipengaruhi oleh banyak faktor, baik itu dari usernya, dari cairannya, dari pipetnya, dan segala macam. Jadi memang akan sulit kita mendapatkan hasil yang betul-betul akurat dan juga presisi. Nah, biasanya ataupun kita bisa melakukan presaturasi tadi ya. Presaturasi itu nanti fungsinya untuk menyamakan tekanan atau keadaan di dalam air cushionnya ini dengan cairannya sehingga dia tidak akan menetes seperti itu. Tapi kalau misalnya memang perlu hasil yang akurat dan juga lebih presisi, itu biasanya kita menyarankan menggunakan tipe pipet yang positive displacement system seperti itu. Oke, kemudian juga tadi yang kedua untuk cairan yang viskos atau cairan yang kental. Nah, biasanya problem yang sering ditemuin saat melakukan pipetting dengan cairan yang kental itu yang pertama, dia agak susah tuh masuk ke dalam tipsnya karena kan kental, sedangkan ujung tipsnya itu kan kecil, sehingga pada saat kita apa namanya melepaskan plunger-nya itu dia cairannya itu masuknya perlahan-lahan. Jadi kita pun harus melepaskan si plunger-nya itu secara perlahan-lahan supaya cairannya itu bisa masuk dengan sempurna. Jadi itu kemudian juga biasanya cairannya itu akan menempel di dalam dinding tipsnya karena kan dia kental, jadi dia nggak bisa keluar secara sempurna. Akan ada cairan-cairan yang masih menempel di dinding tips. Nah, sehingga kalau misalnya kita pakai forward pipetting, cairan yang keluar itu nggak akan sama dengan cairan yang kita setting. Karena kan yang diambil itu sesuai sama dengan yang disetting. Maka dari itu kita rekomendasikan untuk melakukan reverse pipetting sehingga cairan lebih yang tadi kita ambil itu bisa untuk mengganti cairan yang menempel di dinding tipsnya sehingga hasil yang didapatkan pun bisa lebih akurat dan juga lebih presisi seperti itu. Cuman balik lagi kalau memang mau hasil yang lebih akurat dan juga lebih presisi itu biasanya kita sarankan dengan menggunakan positive displacement system. Oke, nah ini untuk yang viskos. Kemudian untuk yang high or low density liquid. Nah, high or low density liquid ini seperti apa? Teknik yang baiknya. Jadi ini agak sedikit berbeda juga. Di sini saya ada contoh 4 jenis cairan. Jadi dari mulai cairan air itu yang berat jenisnya 1, etanol yang di bawah 1, 0,78, ada kloroform dan sulfuric acid yang di atas 1, 1,47, 1,87. Nah, ini ada beberapa jenis cairan dengan berat jenis yang berbeda. Nah, pada saat kita memipet cairan yang berat jenisnya itu berbeda dengan air, jadi pernya itu akan bekerja seperti, air cushionnya itu akan bekerja seperti per. Atau contohnya di sini kita ada 2 pipet. Yang satu kita mau pipet dengan menggunakan air, yang satu lagi kita melakukan pipetting dengan menggunakan cairan yang berat jenisnya itu lebih tinggi daripada air. Contohnya kita pakai contoh cairan yang tadi di depan yaitu sulfuric acid yang hampir 2 kalinya air. Nah, jadi si air cushionnya itu seperti per, otomatis yang berat jenisnya lebih tinggi ini, dia pernya itu akan lebih memanjang. Akan lebih memanjang sehingga cairan yang keambilnya pun akan lebih sedikit. Jadi tidak sesuai dengan yang kita setting. Anggaplah kita di sini mau setting kita setting dua-duanya ini 1 mili. Cuman pada saat kita ngambil air, dia akan masuk cairannya itu 1 mili, tapi pada saat kita ngambil sulfuric acid, karena dia berat jenisnya lebih tinggi, hampir 2 kali dari air, maka yang keambil itu hanya setengahnya. Seperti itu. Oke, nah apa yang harus kita lakukan untuk cairan yang seperti ini? Jadi kita harus melakukan pipette adjustment. Nah, cuman kalau kita mau melakukan pipette adjustment ini, pipette-nya itu akan menjadi fixed volume. Maksudnya apa? Contohnya, kita mau mengadjust pipette yang kedua ini untuk digunakan dengan sulfuric acid 1000 mikro ya, 1 mili tadi. Nah, berarti pipetnya ini harus kita adjust dengan volume 1000 menyesuaikan dengan berat jenis sulfuric acid, dan setelah kita adjust, nah pipet ini berarti hanya bisa digunakan dengan volume 1000 mikro untuk sulfuric acid atau cairan yang berat jenisnya setara dengan sulfuric acid. Seperti itu. Dan biasanya kalau mau melakukan adjustment ini itu harus dibawa ke teknisi dulu. Beberapa pipet seperti itu. Sehingga agak sulit jadinya bagi user kalau misalnya mau melakukan adjustment dan kalau misalnya mau menggunakan jenis cairan yang cukup banyak, berjenisnya berbeda-beda. Oke, nah, balik lagi kita saranin kalau memang
mau hasil yang lebih baik, lebih akurat dan juga lebih presisi, memang kita lebih sarankan menggunakan yang positive displacement system. Cuman kalau untuk yang air cushion, untuk pipetting tipe cairan yang high oral density, kita juga punya solusi juga dari Eppendorf. Jadi ini mungkin nggak di semua pipet ada ya. Jadi dari Eppendorf ini kita ada yang namanya user adjustment. Jadi user adjustment ini maksudnya apa? Jadi adjustment tadi untuk menyesuaikan dengan berat jenis cairan yang mau diambil itu bisa dilakukan oleh user tanpa perlu membawa ke teknisi, dan nanti bisa langsung dibalikin lagi ke adjustment awal, yaitu untuk air ya dengan berat jenis 1. Nah, yang dibutuhkan mungkin Bapak Ibu sini mudah-mudahan semuanya pakai Eppendorf ya. Jadi mungkin pernah lihat juga alat-alat ini. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah adjustment tool. Nah, adjustment tool ini bentuknya seperti obeng, jadi obeng kecil warna biru, sama adjustment seal. Jadi adjustment seal ini nanti warna merah kalau yang ada di box pipetnya. Jadi setiap pembelian pipet itu pasti sudah dilengkapi dengan kedua item ini. Oke, nah ini yang akan kita gunakan untuk melakukan adjustment. Cara adjustmentnya seperti apa? Nah, ini cara adjustmentnya. Jadi nanti di sini pipet, kemudian mungkin Bapak Ibu yang pakai pipet Eppendorf bisa sambari ngecek juga di pipetnya. Jadi di pipetnya itu di bawah di bawah display volume itu ada bulatan, lingkaran. Nah, itu ada stiker warna abu-abu yang tulisannya ADJ, adjustment. Nah, ini nanti stiker ini itu kita lepas, kemudian di sampingnya, di samping dari si stikernya itu, di bagian samping itu ada adjustment window. Nah, adjustment window ini nanti itu ada skalanya. Ada skala dari -8 sampai +8. Nah, di skala inilah nanti kita mengatur menyesuaikan dengan berat jenis si cairannya. Nah, nanti cara adjustmentnya adalah kita tekan tombol ejektornya dulu, kita tekan tombol kita lepas dulu tadi stikernya, stiker yang adjustment ini yang warna abu-abu. Kemudian kita tekan tombol ejector. Kemudian kita masukkan yang obeng kecil yang warna biru, kita masukkan ke dalam lubang yang ada di belakang stiker tadi. Nah, kemudian ini kita putar ke kanan atau ke kiri, nanti display yang ada di sini itu akan berubah. Jadi kalau secara pabrikannya settingannya itu dia di 0, itu untuk berat jenis air. Cuman kalau misalnya mau dirubah ke berat jenis cairan yang lain, nah itu nanti diputar ke kanan atau ke kiri, menyesuaikan dengan cairannya seperti itu. Jadi nanti di sini displaynya ini akan berubah ke plus 1 sampai 8 atau ke -1 sampai 8. Seperti itu. Oke, nah di sini ada contoh beberapa cairannya juga. Jadi ini beberapa tabel beberapa cairan dengan berat jenis yang berbeda-beda. Nah, anggaplah di sini tadi kita mau mengambil cairan DMSO 99,8% dengan pipet 1000. Oke, jadi berarti nanti adjustmentnya itu dilakukan, window adjustmentnya dilakukan di -2,5 sampai -1,5. Nah, ini pun harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu ya. Jadi kita harus coba dulu dari -1,5, kita coba, kita timbang hasilnya apakah sudah oke atau belum. Kalau belum berarti kita coba di -2 dan seterusnya. Seperti itu. Tapi range-nya di -2,5 sampai 1,5. Begitupun kalau kita mau pakai jenis cairan yang lain. Jadi kita sesuaikan berat jenisnya. Kalau misalnya memang berat jenisnya setara dengan yang ada di list ini, berarti bisa referensi ke sini. Cuman kalau misalnya berat jenisnya nggak ada di list Eppendorf, nanti bisa diinfokan ke kita bantu cek seperti itu. Jadi tiap pipet, tiap volume itu akan berbeda range-nya. Seperti itu. Dan kemudian kalau misalnya sudah dilakukan adjustment, nah nanti ya tadi yang stiker tadi awalnya kan warna abu-abu, nah itu nanti diganti dengan stiker warna merah. Nah, stiker warna merah itu akan menandakan kalau pipet tersebut sudah di-adjust, sehingga user yang lain tuh akan tahu, oh pipet ini udah di-adjust, berarti nggak bisa digunakan untuk cairan yang aqueous lagi, seperti itu. Tapi kalau misalnya mau diubah kembali untuk ke settingan awal, settingan aqueous, berarti tinggal dilakukan aja lagi tadi seperti ini, kemudian diputar dan dibalikan ke angka 0, seperti itu. Nah, itu bisa digunakan kembali sesuai dengan settingan awal, seperti itu. Oke, nah ini juga salah satu fitur dari pipet Eppendorf. Kemudian kalau itu tadi untuk yang tipe manual, kalau yang elektronik lebih gampang lagi. Jadi yang elektronik kita tinggal masukin aja berat jenis cairannya berapa, kemudian kita setting volumenya yang mau diambil itu berapa, nanti otomatis dia akan kalkulasi.
seperti itu. Dan di modenya pun dia sudah ada beberapa perhitungan atau settingan yang tersimpan. Contohnya 75% etanol itu sudah ada di adjustment-nya, jadi kita tinggal pilih, atau glycerol 50%, atau misalnya kita menggunakan tips yang lebih panjang, atau kita berada di ketinggian yang cukup tinggi, nah itu bisa dilakukan adjustment juga. Seperti itu. Oke, itu tadi untuk yang air cushion. Kemudian selanjutnya, tadi kan mungkin sempat banyak dengar ya, lebih bagus atau lebih baik, lebih akurat dan lebih presisi kalau pakai positive displacement. Tadi beberapa kali ada sempat disinggung. Nah, sebenarnya positive displacement ini yang mana sih? Jadi positive displacement ini itu seperti ini kurang lebih bentuknya. Jadi dia tidak ada air cushion, no air cushion. Tipsnya pun berbeda dengan tips yang air cushion. Jadi tipsnya itu piston. Kalau yang air cushion ini kan pistonnya ada di atas, ini ada di pipetnya. Sedangkan kalau yang positive displacement, pistonnya itu ada di tipsnya. Jadi tipsnya berbeda, tipsnya itu pistonnya terintegrasi dengan tipsnya. Oke, sehingga cairannya itu akan langsung kontak dengan si pistonnya. Seperti itu, ada direct kontak. Nah, positive displacement ini kenapa tadi sempat disinggung? Jadi memang lebih diperuntukkan, lebih ideal digunakan untuk cairan-cairan yang di sini bahasanya difficult ya. Difficult ini maksudnya apa? Contohnya tadi viscose. Kalau viscose kan tadi kalau pakai yang air cushion ada banyak tuh teknik-teknik yang harus dilakukan supaya hasilnya itu lebih baik seperti itu. Cuman kalau di sini nggak ada masalah. Jadi karena tadi bentuk tipsnya itu pistonnya terintegrasi dengan tipsnya, jadi nanti pistonnya itu akan menyapu bersih bagian dalam dinding si tipsnya sehingga tidak ada cairan yang menempel di dalam dinding tips seperti itu. Nah kalau yang mudah menguap. Nah, karena dia nggak ada air cushion, nggak ada ruang untuk dia menguap, sehingga cairan yang mudah menguap ini nggak akan menetes. Dan begitu pula untuk cairan-cairan yang berat jenisnya berbeda dengan air, itu tidak perlu dilakukan pipette adjustment. Jadi lebih mudah cara penggunaannya dan juga dari segi akurasi dan presisi itu lebih baik seperti itu ya. Oke, contohnya seperti apa sih yang positive displacement? Jadi yang positive displacement itu kalau di Eppendorf itu kita sebutnya multipad. Nah, multipad ini pun ada yang manual. Jadi yang manual itu yang multipad M4 seperti ini. Kemudian ada yang elektronik, multipad i3 seperti ini. Kemudian ada yang i3X. Nah, ini nanti antara i3 dan i3X berbedanya itu hanya di modenya aja. Yang i3X itu lebih banyak. Kalau bisa dilihat di sini dari buttonnya dia lebih banyak pilihannya dibandingkan dengan yang i3. Kemudian tipsnya pun berbeda. Tipsnya itu dia seperti ini bentuknya. Jadi kalau yang positive displacement dia pipetnya cukup satu. Nanti yang banyak itu atau yang diganti-ganti itu adalah tipsnya aja. Tipsnya ini ada 9 ukuran. Dari ukuran yang paling kecil itu di 100 mikro sampai ukuran yang paling besarnya itu di 50 mili. Seperti itu. Kita sebutnya Combi Tips Advance. Nah, jadi untuk yang positive displacement ini biasanya digunakan untuk tadi cairan yang kental, cairan yang mudah menguap, cairan yang berat jenisnya berbeda dengan air, cairan yang toksik atau agresif, atau mau melakukan long series of pipetting. Nah, ini cocok menggunakan tipe pipet yang positive displacement. Kemudian kita juga punya viscotips. Jadi viscotips untuk cairan yang tingkat kekentalannya cukup tinggi. Contohnya seperti madu, atau hand cream, atau oil, atau cat. Nah, itu kita punya tipe viscotip. Nah, viscotip ini tapi baru ada satu ukuran aja yang 10 mili. Seperti itu. Jadi kalau misalnya mungkin Bapak Ibu kesulitan cairan yang dipakainya nih cairan yang cukup kental. Nah, biasanya kesulitan kalau misalnya pakai tipe yang air cushion. Nah, mungkin bisa referensi untuk menggunakan tipe positive displacement dengan viscotip ini. Seperti itu. Oke, nah untuk multipad ini juga dia banyak modenya yang ini yang elektronik ya. Kalau yang manual dia hanya satu mode aja, jadi multiple dispensing aja untuk yang manual. Tapi kalau yang elektronik ada beberapa mode yang bisa dipakai. Ada pipetting umum standar, kemudian ada multiple dispensing tadi volumenya sama, kemudian ada sequential dispensing juga dengan volume yang berbeda-beda. Ada automatic dispensing juga, jadi dia bisa disetting, bisa di-adjust waktu setiap dispense-nya. Kemudian ada multiple aspiration, biasanya
Setelah selesai sentrifugasi nih mengambil supernatannya, nah itu bisa dengan mode multiple aspiration atau juga bisa digunakan untuk titrasi. Jadi kalau misalnya titrasi di lapangan itu nggak perlu bawa buret kaca yang besar, nah itu bisa pakai multipad ini. Jadi ini pakai baterai ya multipad ini, jadi rechargeable menggunakan baterai, jadi dia bisa dibawa ke lapangan seperti itu. Oke, nah itu tadi terkait dengan pipetnya ya, terkait dengan pipet. Kemudian kalau kita berbicara mengenai pipetting kan nggak lepas dari tipsnya ya, karena ini kan merupakan satu kesatuan. Kita nggak bisa gunain pipetnya aja tanpa tipsnya. Jadi kalau mau hasilnya itu memang baik, akurat dan juga presisi, tentunya kita harus memperhatikan kualitas dari tips yang kita gunakan juga. Oke, nah untuk kualitas dari tips itu bisa kita lihat dari beberapa faktor. Beberapa faktor yang pertama tip desain. Nah, tip desain ini maksudnya apa? Jadi walaupun tipsnya itu untuk ukuran yang sama, misalnya tips untuk pipet 1000 mikro, berarti kan biasanya range-nya di 50 sampai 1000 UL ya. Nah, itu walaupun dengan ukuran yang sama, kadang-kadang panjang ataupun diameter dari tipsnya itu bisa berbeda antar masing-masing brand. Seperti itu. Dan dari panjang dan diameter yang berbeda ini, otomatis dia nanti akan mempengaruhi akurasi dan juga presisi dari pengambilan cairannya. Karena biasanya masing-masing pipet itu dikalibrasinya sudah dikalibrasi dengan menggunakan tips yang sesuai. Biasanya kalau yang manufacturer uh, yang mengeluarkan tips juga biasa menggunakan tips yang dikeluarkan oleh manufacturer tersebut gitu. Jadi dia sudah menghitung tuh tadi kalau yang air cushion panjang air cushionnya berapa sehingga nanti pengambilan caranya seperti apa jadi sudah diperhitungkan. Kemudian dari tips orifice. Nah, kalau tips orifice ini sebenarnya nggak bisa kita cek dengan mata telanjang, jadi harus menggunakan mikroskop. Nah, tapi tips orifice ini maksudnya apa? Jadi yang ujung tipsnya ini itu kita sebut dengan tips orifice. Jadi tips orifice yang bagus itu adalah yang simetris ya. Jadi dia ukurannya sama antara kanan, kiri, atas, bawah dan smooth di lingkaran bagian luar maupun di lingkaran bagian dalam. Nah, kalau yang kurang oke, tipsnya itu biasanya bentuknya seperti ini, yang tiga ini. Nah, jadi dia dari kualitas plastik yang digunakan pun terlihat ya. Kalau yang ini kan dia memang full plastik, tapi kalau yang ini seperti plastiknya seperti kualitasnya kurang oke. Kemudian juga di sini ada bagian-bagian yang nggak smooth, jadi nggak membentuk lingkaran sempurna, tapi ada bagian yang menempel. Di sini plastik yang menempel, ataupun yang di dalam ini plastik yang menempel di dalam, otomatis ini akan mengganggu lajur pengeluaran atau penarikan cairannya sehingga nanti akan berpengaruh ke akurasinya juga seperti itu. Kemudian tip fit. Nah, tip fit ini jadi pada saat dia dipasang ke pipetnya apakah dia fit dengan cocok atau tidak, cocok dan fit dengan sempurna atau tidak seperti itu. Kadang-kadang masing-masing tips ini walaupun dengan ukuran yang sama tapi pada saat dipasangkan ke pipetnya itu dia jaraknya bisa beda-beda antara tips yang satu dengan tips yang lain. Nah, otomatis nanti ini akan mempengaruhi panjang air cushion-nya. Nah, panjang air cushion itu juga akan berpengaruh ke akurasi. Jadi di sini ada dua contoh tips. Tips A itu dari manufacturer, maksudnya apa? Jadi contohnya Eppendorf, tipsnya tips Eppendorf atau mungkin termo, tipsnya tips termo. Nah, kalau tips X ini adalah yang generic tips atau tips umum yang diklaim bisa digunakan untuk semua jenis pipet. Nah, kalau misalnya pipet A dengan tips A, itu kan dia otomatis akan fit dengan sempurna dan dengan panjang air cushion yang memang sudah dihitung dan juga sudah dikalibrasi dengan manufacturer tersebut. Jadi panjang air cushion-nya sudah dihitung. Nah, kalau pipet A kita pasangkan ke tips X yang diklaim bisa dipakai untuk semua jenis pipet, nah itu otomatis panjang air cushion-nya akan berubah. Nah, kalau panjang air cushion berubah, otomatis perhitungan untuk pengambilan cairannya pun akan berubah. Kemudian kalau misalnya pipet A kita pasangkan ke pipet B yang lebih diameter tip connya itu lebih besar, jadi dia nggak bisa terlalu masuk ke dalam tipsnya, dia di atas, nah itu panjang air cushion-nya berbeda lagi. Seperti itu. Oke, pipet C pun sama, diameternya lebih kecil, jadinya dia masuknya lebih dalam ke dalam
tipsnya sehingga panjang air cushion-nya pun akan berbeda, dan perbedaan panjang air cushion ini akan mempengaruhi hasilnya, juga akan mempengaruhi akurasi seperti itu. Oke, kemudian juga di sini kita ada tips untuk meminimalisir terjadinya kontaminasi aerosol. Kalau kita berbicara pipetting kan yang kontaminasi yang paling sering terjadi itu adalah aerosol contamination ya. Jadi aerosol contamination itu si cairannya ini, entah cairannya ataupun mungkin aerosolnya itu masuk ke dalam si pipetnya yang bisa menyebabkan kontaminasi. Nah, di sini kita mempunyai tips filter. Tips filter pun sebenarnya ada banyak macamnya. Ada yang single filter. Nah, ini contohnya single filter seperti ini. Ada juga yang dual filter. Oke, jadi kalau yang kita punya, yang Pendek punya itu yang dual filter. Jadi dia benar-benar protect cairannya itu, baik cairan maupun aerosol. Aerosol, terutama aerosol yang karena aerosol tidak terlihat untuk masuk ke dalam si pipetnya. Seperti itu. Nah, di sini kita melakukan percobaan juga. Jadi kita compare di sini menggunakan tips dengan single filter dan tips dengan dual filter. Ini sengaja kita ambil cairannya itu lebih banyak daripada kapasitas si tipsnya untuk melihat apakah cairannya itu bisa menembus si filternya atau tidak. Dan ternyata kalau yang single filter itu dia cairannya masih bisa. Nah, apalagi kalau aerosol. Aerosol kan ukurannya lebih kecil ya. Sedangkan kalau dual filter dia nggak bisa menembus si filternya. Nah, di sini kita pakai dual filter. Jadi layer yang pertama ini untuk proteksi dari aerosol yang ukuran besar dan juga percikan-percikan air. Dan untuk yang layer kedua yang warna biru ini untuk proteksi dari aerosol dengan ukuran yang lebih kecil dan biomolekul. Seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir itu untuk pipette maintenance. Jadi tentu aja kita harus melakukan maintenance juga dengan pipette yang kita gunakan ya, karena kita tentunya mau pipette kita bertahan lama ya. Jadi nggak hanya pakai aja, kita juga harus aware yang cara maintenance pipette yang baik dan yang benar itu seperti apa. Dan untuk maintenance sendiri ini beberapa hal yang perlu disiapkan. Jadi gloves, sarung tangan, kemudian ada hand blower, ada cotton swab, ada pipette grease. Jadi ini memang grease pelumas untuk sealnya nanti. Kemudian ada cleaning agent. Nah, cleaning agentnya ini nanti bergantung dari jenis kontaminasinya. Kalau misalnya kontaminasinya itu cuman aqueous biasa, itu bisa dibilas dengan Aquades. Kalau misalnya jenis kontaminannya itu organic solvent, itu bisa dicuci dengan lab detergent. Kalau misalnya infectious material, nah itu ada 3 metode, bisa dengan UV radiation, bisa dengan alkohol 70%, atau dengan di autoclave. Nah, kalau untuk Pendorf sendiri itu dia fully autoclavable. Kemudian kalau nucleic acid itu biasanya kalau sekarang sih udah ada DNA atau RNA away, jadi bisa pakai itu. Cuman kalau nggak ada itu biasanya kita akalin dengan menggunakan pemutih 5% direndam selama 20 menit kecuali piston springnya karena takutnya karatan. Kemudian nanti dibilas dengan Aquades. Kemudian juga ada kalau protein itu dengan lab detergent, nanti dibilas dengan Aquades. Radioaktif substance itu juga ada cleaning agentnya sendiri, pembersih khusus untuk radioaktif. Kemudian nanti dibilas dengan Aquades lagi. Seperti itu. Jadi ini cleaning agent untuk masing-masing kontaminan. Nah, pipette Eppendorf itu sebenarnya bisa dibuka dengan mudah oleh user, cuma mungkin kadang-kadang banyak yang takut karena nggak tahu cara ngebersihinnya seperti apa, jadinya nggak berani untuk ngebersihin sendiri. Jadi dia ada 2 part, ada upper part, ini bagian yang atas, ini yang ya, tipe air cushion, karena kalau tipe yang positive displacement sebenarnya sangat mudah untuk pembersihannya. Kalau yang air cushion memang perlu sedikit dibongkar. Jadi ada upper part, ini yang manual, ini elektronik, ada lower part. Nah, yang bisa dibersihkan itu hanya bagian yang lower partnya aja. Jadi baik yang manual maupun yang elektronik itu lower partnya bisa kita bersihkan. Oke, nanti akan kita contohkan juga cara membersihkannya seperti apa pada saat live demo. Kemudian, nah ini step-stepnya. Jadi tadi step yang pertama itu dibersihkan dengan cleaning agent sesuai dengan tadi dekontaminasinya itu apa. Kemudian setelah dibersihkan dengan cleaning agent tersebut, kita bilas dengan Aquades. Kemudian setelah kita bilas dengan Aquades, kita keringkan kita keringkan semua part pipetnya dan dipastikan semua partnya itu harus kering.
Kemudian kita kasih pelumas ke piston seal-nya. Nanti kita tunjukkan piston seal-nya yang seperti apa. Kemudian setelah diberi pelumas, baru bisa kita pasang kembali. Seperti itu. Oke, jadi ini kurang lebih cara untuk maintenance-nya seperti ini. Ya mungkin itu sih dari sharing materi dari saya. Nanti setelah ini akan kita lanjut dengan live demo ya. Oke. Oke, berarti sekarang kita lanjut dulu untuk live demo. Di sini saya coba connect ke... Oke, sebentar ya, kita... Suaranya sini aja. Oke, dan suaranya ya. Oke, ya. Oke, jadi di sini udah ada beberapa feedback. Jadi dari sini mulai yang percussion dengan berbagai ukuran, kemudian ada yang multi channel, ada yang movie, ada yang elektronik, kemudian ada tipe yang multi juga positive displacement, baik yang manual maupun yang elektronik. Oke, ini kemudian ada easy cut. Jadi ini saya coba untuk teknik kompensasi dulu ya. Tadi ada forward sama reverse, kita coba dua-duanya. Kita pakai kita uji. Oke, jadi kita pasangin dulu tipsnya di sini. Ini ya. Oke, pasang tips. Kemudian di sini ada cairan. Ambil cairan. Oke. Kemudian tadi untuk yang forward pipetting dulu. Jadi forward pipetting dulu, ini kita sudah set volumenya. Kemudian kita tekan plungernya sampai stop yang pertama. Dan kita masukkan ke dalam cairan. Jangan lupa tekniknya tegak lurus dan jangan terlalu dalam ke dalam cairannya. Kemudian kita lepaskan plungernya. Oke, kalau sudah. Untuk dispense-nya, kita tekan plunger sampai stop yang kedua. Oke, jadi dia full keluar. Seperti itu. Kemudian kalau yang tadi reverse pipetting. Nah, reverse pipetting itu karena dia akan ngambil 20% lebih, jadi perlu diperhatikan juga pengaturan volume di pipetnya. Jangan diatur di maksimum volume. Jadi di sini kita atur di 800. Kemudian kita tekan plunger stop yang kedua. Kita ambil cairan di sini. Oke, kita masukkan tegak lurus, kita lepaskan plungernya. Baru kita keluarkan cairan sampai stop yang pertama. Nah, jadi nanti stop cairan yang lebih ini, itu tadi untuk mengganti cairan yang menetes atau cairan yang nempel di dinding. Yang lebihnya bisa kita balikin lagi ke sini atau mau dibuang, itu tergantung. Oke, seperti itu. Jadi itu untuk yang reverse pipetting. Oke. Kemudian di sini saya coba contohkan juga untuk penggunaan yang pakai positive displacement. Jadi positive displacement ini ada dua juga. Ada yang manual, ada yang elektronik. Nah, kalau positive displacement ini, itu tipsnya seperti ini. Jadi kan yang percussion, tipsnya modulnya seperti ini. Jadi ini pistonnya ini tipsnya. Jadi pistonnya itu terintegrasi langsung dengan tipsnya. Seperti ini. Nah, untuk ini ada ukurannya ada macam-macam. Paling besarnya itu yang 50 mili ini. Kemudian kita punya discotic. Discotic itu yang untuk mengambil cairan kental ya. Nah, di sini contohnya. Oke. Kemudian kalau pakai ini itu pertama kita pasangkan dulu nya. Ini langsung aja dipasangin sampai ada di klik. Nanti dia otomatis akan deteksi volume berapa yang kita pasang.
Nah, nanti di sini kita bisa atur volumenya dengan memutar ring yang ada di sini. Nah, ini kita atur volumenya. Nah, kalau ini volumenya itu mengikuti perhitungan yang ada di mesinnya, jadi nggak bisa kita atur sendiri. Jadi dia baik salah. Nah, contohnya di sini 450. Jadi ini volumenya ya. Jadi setiap pengeluaran itu 450. Oke, sekarang kita coba ambil cairan. Oke, ini kita ambil cairan. Untuk ambil cairannya, lever yang ini kita uh, sampai ke atas, kita masukin dulu ke dalam cairannya. Nah, kalau yang ini nggak masalah, jadi nggak perlu harus lurus atau harus di atas permukaan, itu mau agak dalam juga nggak masalah. Baru kita levernya ini sampai full ke atas. Habis itu di sini masih kedip-kedip di displaynya. Nah, ini kita harus ngeluarin dulu sedikit. Nah, ini udah nggak kedip-kedip, jadi sudah ready untuk di dispense. Nah, jadi di sini kita dispense ke 5 tip. Jadi masing-masing dispense ini 450. Oke, jadi seperti itu nanti ada. Jadi kalau yang displacement itu dia pasti akan ngambilnya lebih, nggak mungkin dia ngambil di akhir, itu pasti akan sisa, ada sisa, sisanya kita punya kita buang dan akan plunger yang oke sampai full ke bawah. Oke, kalau sudah mau eject tipsnya kita eh, tekan yang ini tadi buat kita dispense, cuma kita tekannya sampai full ke bawah, dia otomatis akan lepas si tipsnya. Ini. Nah, ini mirip sih sama yang elektronik. Yang elektronik mungkin mode-modenya tadi lebih banyak ya. Jadi kita pasang lagi tipsnya, nanti dia akan otomatis deteksi 2,5 mili. Nah, ini saya coba pakai mode yang sequential dispensing. Jadi sequential dispensing ini tadi beda-beda pengeluaran yang dispense. Nah, di sini ada, kalau di sini ada speed. Jadi kalau ini speednya bisa diatur. Um, ini di tengah-tengah, 64 ini tengah-tengah. Jadi dia dari 1 sampai 8. 1 itu paling pelan, 8 itu paling cepat. Nah, ini bisa diatur. Kemudian ini stepnya, jadi berapa kali pengeluarannya. Kemudian ini total dispensing. Kalau kita lihat di sini diedit, jadi nanti bisa diedit mau volume itu berapa. Nah, ini masing-masing volume beda. Volume pertama 200, volume yang kedua 500, volume ketiga 800, volume keempat 1000. Oke, kemudian kita coba share. Kita coba cairan. Oke, nah kali ini kita tinggal tekan tombol yang di tengah ini, jadi otomatis akan tarik cairannya. Ini ada gelembungan cepatnya. Ini ada lagi yang ambil cairan full 2500 mikro atau 2,5 mili. Oke, kemudian kita di start next step dulu, kita keluarin dulu dikit. Oke, baru ini dispense-nya. Jadi dispense-nya nanti di sini yang pertama itu 200, kemudian yang kedua 500, yang ketiga 800, oke, yang keempat ini 1000. Oke, nanti sisanya ini. Oke, cek dulu tipsnya. Yang ini dia volumenya beda-beda. Oke,
Nah, itu untuk yang multipad. Kemudian kita juga di sini ada yang tipe terbaru juga. Jadi tipe terbaru ini yang multi. Nah, yang multi ini mungkin Bapak Ibu familiar dengan yang multi channel. Kalau multi channel kan sepertinya ada yang 8, ada 12. Nah, kalau yang multi ini dia hanya ada 4, 6, 8. Nah, tapi kalau ini jaraknya, kalau ini kan jaraknya seperti ini aja, nggak bisa kita rubah. Cuma kalau yang multi, nah jadi bisa kita buka dulu, kemudian kita adjust berapa menit jaraknya. Nah, seperti ini, jadi dia berubah. Yang paling besarnya, yang paling kecil. Jadi nanti bisa menyesuaikan dengan wadahnya. Wadahnya biasanya sih dipakai untuk tube ya, dispense tube. Kalau plat kan udah fix bisa pakai. Cuma kalau tube kan jaraknya bisa berbeda-beda. Nah, itu kita bisa menggunakan pemutik. Jadi bisa buat. Ini untuk tipe yang mungkin. Kemudian kita juga bisa, kalau bisa ini bisa ambil media. Jadi elektronik PT, nah itu bisa pakai pakai secara logical, baik yang single use yang paling pakai atau yang kaca. Jadi tinggal dimasukin aja ke sini. Dan ini open, jadi mau pakai dari barang lain pun nggak masalah. Kemudian ini tinggal tombol yang atas untuk ambil, tombol yang bawah. Jadi ini ambil, tekan tombol yang atas, dan keluarin, tekan tombol yang bawah. Jadi nanti seberapa cepat dia ngambil atau keluarinnya tergantung dari tangan kita menekan si tombol itu. Oke, oke. Kemudian ini kita juga ada bottle dispenser. Jadi bottle dispenser ini kalau kita mau uh, gunakan untuk mengambil cairan dari botol reagen, mau didistribusikan ke vessel-vessel yang lebih kecil, nah itu bisa pakai bottle dispenser ini. Nah dia macam ada 6 ukuran. Ini dia sampai 100 ya, jadi nanti tinggal disesuaikan aja mau ngambil berapa banyak, misalnya 50, kita kunci, kita tarik, tarik, full, baru habis itu kita akan untuk ngeluarin si cairan. Kita akan ngeluarin. Nah ini karena ini display aja, yang nggak ada tabung di dalamnya, makanya di cairannya nggak keluar. Oke, oke. Nah itu sih untuk tipe-tipe tiketnya ya. Kemudian di sini saya juga ingin nunjukin cara tadi maintenance, bongkar dan untuk membersihkan tiketnya. Di sini saya coba contohkan dengan dua jenis pipet ya, karena di sini nanti akan sedikit berbeda cara pembersihannya. Jadi tadi yang kita butuhkan itu ini glove, kemudian ada tissue, ada hand blower, ada kalau ini tadi yang untuk adjustment. Jadi obeng kecilnya bentuknya seperti ini untuk adjustment. Kemudian di sini ada cotton swab sama ada grease. Oke, jadi nanti kita menggunakan ini sama ada alkohol. Kalau misalnya mau dibersihkan menggunakan alkohol. Oke. Oke. Jadi kita coba dulu dari yang pipet 1000 ya. Ini 100 sampai 1000. Jadi nanti untuk pipet yang dari 0,1 sampai 2,5 mikro eh, sampai 1100 itu kurang lebih cara cleaningnya sama. Jadi nanti cara bongkarnya sama, cuman nanti yang berbeda dari jenis pistonnya. Jadi kalau untuk ukuran yang kecil itu yang 20 atau sama 100 itu dia nanti pistonnya lebih tipis dan itu harus lebih hati-hati. Nanti kita coba lihat di sini. Jadi yang pertama cara ngebongkarnya itu kita tekan tombol ejectornya dulu di sini. Ini kita tekan tombol ejector. Kemudian ini namanya ejector sleeve. Ejector sleeve-nya kita tarik seperti ini. Kemudian di sini ada ring. Ada ring, ada tulisannya push up to release. Jadi ring ini kita tekan, ditekan aja, otomatis dia akan lepas. Seperti itu. Kemudian di sini ada pengait, nanti di dalam ada piston sama pernya. Nah ini pelan-pelan untuk melepas pengaitnya, karena ada per di dalam, jadi takutnya dia mental. Jadi kita pelan-pelan, kita tekan yang pengait dua ini, kita tekan, kemudian kita tarik.
bagian selongsong dalamnya. Nah, jadi nanti semua part ini kita bersihkan. Jadi part ini kita bersihkan. Nah, ini bisa dibersihkannya bisa dengan alkohol. Kalau dengan alkohol kita tinggal semprotin aja. Semua bagian part ini kita semprotin. Oke, kemudian nanti dibilas lagi dengan Aquades. Aquades sama kita pakai ini boleh kita semprotin semua partnya. Kemudian nanti ini kita keringkan. Keringkan bisa dikeringkan manual atau mau dikeringkan di dalam oven dengan suhu 60 juga nggak masalah. Kemudian setelah semua partnya kering, yang ini part-part kita simpan dulu ya, ini nggak boleh diotak-atik. Jadi setelah semuanya kering, nanti kita kasih pelumas ke bagian piston seal yang ini, yang warna putih. Jadi beda-beda sih warnanya, pokoknya yang bagian karetnya itu kita sebutnya piston seal. Nah itu kalau yang di 1000 dia warna putih, tapi ada yang warna hitam juga kalau ukuran lebih kecil. Nah ini kita pakai cotton swab sama grease-nya ini. Jadi nanti bisa kita buka. Oke, kemudian kita olesin ke cotton swab-nya di sini. Oke, kalau sudah diolesin, baru kita balurin ke pistonnya. Jadi di piston ini kita full balurin si grease-nya. Seperti itu ya, full ini. Nah, kalau ini karena masih baru, jadi ini grease-nya sebenarnya masih banyak. Oke, jadi nah untuk pemberian grease pun jangan terlalu tebal juga, jadi tipis aja. Yang penting dia seluruh permukaan dari sisilnya itu terlapisi sama grease. Gitu. Oke, kemudian kalau sudah, ini kita pasang lagi ke sini. Oke, kemudian pengait kita masukin lagi. Oke, kalau sudah, kita pasang ke bagian upper part-nya. Nah, ini tinggal ditekan aja sampai bunyi klik. Kalau sudah, kita pasang ejector slip. Oke, nah itu cleaning untuk yang 1000 dan ukuran di bawahnya ya. Kalau ukuran yang 5 mili sama 10 mili itu dia agak berbeda. Jadi kalau 5 mili sama 10 mili itu ada uh, seperti ini ya. Jadi bulatan di bawah ini dia lebih gede. Nah itu agak berbeda cara pembersihannya. Nah, ini saya tunjukin yang 5 mili. Ini sama yang pertama, yang pertama kalau ini kita putar di bagian yang luar ini ada tulisannya unscrew to remove. Jadi ini kita putar menyesuaikan dengan arah panahnya. Kita putar ke sana. Oke, nah kemudian ini ejector slip-nya, ejectornya kita tekan, kemudian ini longsong ini kita putar ke kanan. Nah itu ada suara seperti itu. Nah itu, kemudian dia akan lepas. Nah setelah itu di sini kita bisa lepasin lagi pengaitnya ini. Jadi cara ngelepasin pengaitnya ini pun sama, hati-hati karena di bawahnya per. Jadi biasanya kalau kita langsung lepas dia akan loncat. Jadi kita pegang, terus kita putar sampai dia terlepas. Nanti akan lepas. Oke. Ada pernya di sini, per kita keluarin. Oke, kemudian baru kita buka bagian bawah ini. Bagian ini cara bukanya ini kita pegang. Ini kita putar ke kiri. Oke, nah di dalam ini ada pistonnya. Nah kalau yang ini yang dikasih pelumas itu sama di bagian piston seal-nya juga. Jadi piston seal di sini yang warna hitam, yang karet, sama di bagian atasnya sini. Jadi ini kita kasih pelumas seperti itu. Bedanya sih itu. Oke. Nah ini sama ya cara-cara pembersihannya sama yang tadi. Kemudian nanti kalau kita sudah bersihkan, kita keringkan, kita kasih pelumas. Cara pasangnya itu ini dulu kita pasang pistonnya dulu ke sini. Kemudian ini kita pegang bagian bawahnya. Kemudian pernya kita pasang. Baru pengaitnya ini kita masukkan. Terus kita tekan dan kita putar sampai dia masuk ke piston. Di situ kita kunci. Oke, sudah. Baru kita pasang bagian ini. Kita masukin sini, kita putar. Oke, baru ini kita pasangin lagi ke bagian upper part. Kita tekan aja sampai bunyi klik. Oke, baru kita pasang. Oke, nah itu kurang lebih untuk cara maintenance dan untuk cara clean. Oke, mungkin itu untuk live demonya. Sekarang kita lanjut lagi.
Oke, keren banget tadi presentasi dan live demonya ya. Kita jadi tahu nih teknik-teknik pipetting, sudut mana yang dianjurkan untuk mengambil cairan dengan pipet. Lalu juga tadi kita udah banyak banget dikasih lihat fitur-fitur pipet dan pipet-pipet apa aja yang dari Eppendorf. Nah, mungkin sekarang saya akan membuka sesi diskusi ya, yaitu untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat ditanyakan lewat chat Zoom. Kita akan melakukan sesi diskusi ini kurang lebih selama 10 sampai 15 menit. Jadi mohon dimanfaatkan waktunya ya Bapak Ibu untuk ditanyakan jika ada yang misalnya tadi kurang dimengerti atau gimana gitu. Oke, yang pertama nih ada dari Bu Vita dari UB. Untuk perbaikan apakah hanya melayani merek Eppendorf? Mungkin Mbak Muti bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih untuk Bu Vita pertanyaannya. Jadi kalau di kami itu kita melayani untuk perbaikan, cleaning, pipet maupun alat-alat lainnya. Dan untuk pipet sendiri itu kalau untuk maintenance, untuk pembersihan alat itu kita bisa melayani nggak hanya merek Eppendorf aja, tapi dari brand lain juga kita bisa support. Cuman kalau misalnya nanti ternyata pada saat cleaning itu ditemukan ada spare part yang rusak, nah, itu spare part-nya kita tidak bisa menyediakan. Jadi biasanya setelah cleaning kita kembalikan lagi kepada user. Nah, apakah user mau membeli spare part-nya itu biasanya harus kontak ke manufacturer dari pipet tersebut. Karena kalau di kita, kita hanya supply spare part untuk yang Eppendorf aja. Seperti itu sih, Bu. Dan nggak hanya untuk perbaikan juga aja sih, jadi untuk di Eppendorf sendiri itu kita melayani kalibrasi juga. Nah, kalau untuk kalibrasi itu kita bisa dari semua brand pipet ya, jadi baik yang Eppendorf maupun yang non Eppendorf itu kita bisa support untuk kalibrasinya. Sebenarnya yang non Eppendorf itu problemnya di spare part-nya aja sih. Kalau ada kerusakan, pergantian spare part itu yang nggak bisa kita support. Oke, mungkin itu sih jawabannya. Ada lagi mungkin yang lain? Oke, thank you Mbak Muti untuk jawabannya. Mungkin harusnya udah oke ya, udah clear dengan jawabannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, jika ingin ada yang mau ditanyakan, boleh langsung diketik saja di lewat chat Zoom. Sesi diskusi ini akan dilaksanakan kurang lebih 10 sampai 15 menit dan tadi udah kurang lebih udah berjalan 2 menit, jadi masih ada sisa 13 menit lagi nih, jadi mohon dimanfaatkan ya Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan lebih banyak, mungkin saya tunggu aja kali aja sampai 11.27 nih. Jadi kalau misalnya ada yang masih pengen ditanyakan, tolong ditanyakan sekarang agar waktunya bisa bermanfaat. Ya, mungkin sambil menunggu pertanyaan nih, untuk pertanyaan masuk, mungkin saya mau sharing juga beberapa hal yang banyak ditanyakan oleh customer kita pada saat kita melakukan pipette klinik ini. Jadi sebenarnya untuk pipette klinik ini kita bisa support di masing-masing instansi ya. Kalau misalnya memang ada instansi yang ingin melaksanakan pipette klinik untuk user-usernya, itu kita bisa support free of charge untuk wilayah Jabodetabek. Cuman kalau untuk wilayah di luar Jabodetabek, biasanya kita charge untuk biaya akomodasinya seperti itu. Kemudian juga tadi untuk maintenance, itu kan ada beberapa item yang dibutuhkan juga oleh user untuk melakukan maintenance. Dan banyak yang nanya juga terkait grease ya. Grease-nya ini apakah harus grease tertentu atau bisa pakai Vaseline atau seperti apa? Nah, jadi banyak yang nanya karena mereka pernah pakai Vaseline. Nah, jadi um, Vaseline ini sebenarnya kita sudah pernah coba pakai Vaseline dan ternyata
dengan menggunakan Vaseline ini justru malah merusak si piston sealnya. Jadi kita tidak rekomendasikan untuk penggunaan Vaseline. Jadi memang khusus grease untuk micropipet seperti itu. Oke, sepertinya saya lihat di chat ada pertanyaan. Iya, ini ada pertanyaan lagi ya Mbak ya dari Ibu Gusti, maintenance micropipet untuk memperpanjang lifetime sebaiknya setiap berapa kali sekali jika penggunaan micropipet itu setiap hari? Mungkin Mbak Muti yang mau dijawab. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk maintenance micropipet, sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi ya seberapa sering kita harus melakukan maintenance. Tadi dari penggunaan, kalau penggunaan setiap hari, otomatis maintenance pun harus dilakukan lebih sering. Kemudian dari jenis cairan yang digunakan juga, apakah cairan yang digunakan itu cairan aqueous atau cairan yang agresif, itu pun akan mempengaruhi seberapa sering kita melakukan maintenance. Nah, biasanya kalau memang pipetnya itu digunakan setiap hari, itu minimum kita sarankan melakukan maintenance itu paling tidak sebulan sekali. Jadi sebulan sekali itu paling nggak dibongkar, dicek dulu bagian luar partnya apakah kotor atau apakah grease-nya itu sudah kering. Nah itu nanti, tapi kalau memang dalam 1 bulan itu ternyata masih oke, berarti nggak masalah kita nggak usah lanjut untuk maintenance. Jadi kita cek aja dulu minimal sebulan sekali. Tapi kalau memang sudah kotor dan sudah kering grease-nya, nah itu kita perlu melakukan maintenance seperti itu. Dan kalau misalnya cairannya pun cairan yang agresif ya, ini cairan agresif itu akan lebih sering lagi kita harus melakukan maintenance karena kalau cairan agresif dan cairan yang mudah menguap biasanya itu akan ada resiko dia menguap ke dalam si pipetnya dan itu takutnya akan merusak bagian dalam dari si pipetnya. Seperti itu sih kurang lebih untuk jangka waktu maintenance. Oke, ya mungkin silakan yang mau bertanya boleh di kolom chat box. Ya mungkin untuk maintenance seperti itu. Kemudian kalau untuk kalibrasi dan juga verifikasi biasanya itu dilakukan minimal 6 bulan, 6 bulan sekali, atau semaksimal-maksimalnya itu minimal setahun sekali. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Mutia atas jawabannya. Semoga dari Ibu Bukti Ayu itu bisa terjawab ya dari pertanyaannya. Nah, sebenarnya ini ada udah selesai nih, udah lewat dari 11.27. Jadi kita akan langsung ke next agenda. Jadi sebelum closing banget, aku mau minta partisipasi Bapak Ibu semua untuk nge-refresh materi-materi yang udah diajarkan oleh Mbak Muti tadi udah di-sharing ya, banyak banget. Sekarang aku mau ada kuis light aja, nggak usah berat-berat banget. Jadi materinya juga yang simple-simple aja, hanya merefresh apa yang udah diberikan Mbak Mutia tadi. Nah sekarang aku mau minta tolong ke Bapak Ibu semua untuk join biar lebih seru dan bisa nge-refresh materi-materi tadi. Langsung aja dimasukin kodenya di slido.com atau enggak scan QR-nya biar kita bisa nge-refresh materinya bareng-bareng. Full screen. Yuk teman-teman, kita masuk dulu ke Slido-nya. Saya mau di-reminder lagi untuk Bapak Ibu semua untuk bisa stay sampai di akhir biar dapat link e-sertifikat karena link e-sertifikatnya akan diberikan di akhir acara. Saya sudah masuk satu, ada Rizky, ada yang mau masuk lagi yuk teman-teman. Ada Bu Vita tadi, ada Pak Bayu. Ayo masih ditunggu. Ada Bu Emma. Nanti yang menang akan dapat merchandise dari kami. Jadi yang bisa menjawab dengan oke, nanti saya WA nomornya setelah menulis e-sertifikat, kan nanti ada nomor WA ya. Jadi setelah dapat sertifikat nanti kami juga akan menghubungi Bapak Ibu untuk
merchandise kalau misalnya menang di kuis ini. Ada yang mau join lagi yuk teman-teman? Aku tunggu 3 menit lagi ya. Oke, 1 menit lagi akan saya coba untuk mulai ya. Jadi yang masih mau ikutan dan mau mendapat merchandise, boleh langsung di scan atau dimasukkan kodenya. Oke, karena udah banyak lumayan lah, udah lumayan banyak, jadi saya akan mulai ya untuk light quiz-nya. Jadi untuk pertanyaan pertama, dispensing principle dalam liquid handling yang tidak ada kontak langsung antara cairan dan piston adalah ada air cushion, positive displacement, forward pipetting atau reverse pipetting. Boleh dijawab langsung. Oke, ada yang jawab air cushion, ada yang jawab reverse pipetting ya. Mungkin kita langsung reveal answer-nya aja, apakah jawabannya? Jawabannya adalah air cushion. Jadi air cushion pipetting itu adalah sistem yang menggunakan lapisan udara sebagai perantara piston dan cairan. Jadi tidak ada kontak langsung di antara di antara cairan dan pistonnya. Jadi masih ada jeda yaitu air cushion. Mungkin langsung aja di next question. Forward pipetting cocok digunakan untuk jenis cairan A. Viscous atau 2. High vapor pressure, 3. Aqueous atau high low density. Oke, ada yang menjawab viscous, ada yang menjawab high, semuanya ada yang menjawab ya, cuma paling tinggi adalah aqueous ya. Berarti langsung di reveal aja jawabannya adalah aqueous gitu. Jadi emang benar untuk forward pipetting itu yang paling cocok itu yang berbasis air karena viskositasnya memang diset untuk air. Oke, langsung lanjut aja ke next question, yaitu posisi pipet yang baik saat mengambil cairan adalah, tadi sudah dijelaskan ya oleh Mbak Mutia, ada yang benar itu di posisi 90 atau 45 atau 60 atau 70. Nah, ini udah jelas banget, jadi udah semuanya menjawab 90 derajat. Mungkin memang teman-teman Bapak Ibu semua tanpa disadari juga kalau misalnya lagi memegang pipet itu tidak exact 90 derajat gitu. Jadi untuk kedepannya mungkin bisa lebih teliti dan bisa lebih presisi untuk mengambil cairan itu kalau bisa tegak lurus atau 90 derajat. Oke, ini benar jawabannya 90 derajat. Aku akan next ke question berikutnya.
fitur yang dimiliki pipet Eppendorf untuk melakukan adjustment jika menggunakan cairan yang berat jenisnya berbeda dengan air adalah, jadi ini ada fiturnya ya, apa itu fiturnya namanya. Oke, waktu sudah habis. Yang menjawab paling banyak adalah user adjustment. Mari kita reveal jawabannya. Yes, yang benar adalah user adjustment. Jadi user adjustment itu merupakan fitur yang dimiliki oleh Eppendorf. Jadi jika cairan itu tidak sama berat jenisnya dengan air, bisa di-adjust dengan fitur yang namanya user adjustment yang sudah dijelaskan oleh Mbak Mutia tadi. Yang ada obengnya, nanti ada juga angka-angkanya untuk berat-berat jenis tertentu gitu. Jadi bisa disetting ya. Oke, yang terakhir nih, pipet Eppendorf dapat dibersihkan oleh pengguna dengan mudah. Nah, bagian pipet mana yang harus diolesi pelumas saat pembersihan? Jadi, udah dijelaskan ya. Oke, jawaban terbanyak ada di piston seal. Apakah benar? Saya akan coba langsung reveal answer-nya. Yes, benar banget. Jadi yang bagian piston steel merupakan bagian yang harus diolesi pelumas pada saat maintenance atau pembersihan pipet Eppendorf. Oke, jadi itu aja kuisnya, hanya 5 nomor. Mari kita lihat. Oh, yang pertama ada Rizky ya, keren banget. Lalu ada Lia dan Ibu Vita. Nah, nanti jangan lupa untuk isi link e-sertifikatnya, biar nanti saya hubungi agar mendapatkan merchandise-nya. Untuk 3 besar aja ya, untuk 3 besar aja yang mendapatkan merchandise-nya nanti saya hubungi. Oke, oke, saya close quiz-nya. Oke, thank you Bapak Ibu semua udah mau join ke quiz tadi. Nah, sekarang udah di penghujung acara banget nih Bapak Ibu semua. Nah, saya sebagai moderator acara pada hari ini mau bilang terima kasih banyak udah mau berpartisipasi kepada acara ini. Semoga apa yang didapatkan hari ini dapat berguna untuk kedepannya. Nah, untuk yang sudah komitmen menyimak materi dari awal hingga akhir akan diberikan sertifikat nih yang udah dijanjikan di awal tadi. Jadi link e-sertifikatnya itu bisa diisi lewat form ini dulu, bit.ly/e-sertifikat mastering precision _IPS atau scan QR ini ya. Nah, mungkin kalau misalnya nanti kayak ngerasa belum dapat nih e-sertifikatnya, mohon dicatat ini kontak kami. Nanti kami akan hubungi kalau misalnya kami akan jawab jika ada masalah mengenai e-sertifikat. Mungkin saya tunggu 1 menit untuk teman-teman Bapak Ibu semua untuk scan atau ke formnya. Oke, mungkin sambil nunggu nih Bapak Ibu semua boleh dong untuk open kamera nih buat dokumentasi di akhir banget biar ada momennya nih. Jadi mohon Bapak Ibu semua untuk open cam, nanti kita foto bareng-bareng untuk dokumentasi. Oke, karena udah 1 menit sudah lewat, mari kita lakukan dokumentasi. Oke, Bu Vita tidak apa-apa. Terima kasih sudah mengabari ya Bu Vita. Untuk yang lain mungkin boleh untuk on cam jika ada yang bisa. Ditunggu 1 menit sampai 11.42.
Oke, Bu Nindya, terima kasih sudah mengabari. Oke, karena udah 11.42, langsung aja kita screenshot. Kita gaya dulu yuk. 1, 2, 3. Oke, karena memang tidak ada slide lanjut, jadi kita udah selesai, udah screenshot di halaman awal aja. Makasih banyak Bapak Ibu semua udah mau hadir dan mau dengerin dan berpartisipasi pada acara pagi hari ini. Semoga hari ini bisa lancar dan semoga ilmunya bisa didapatkan dan bisa dipraktekkan. Saya Hajar sebagai moderator hari ini, izin pamit undur diri. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.